Jadi di topik ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai acuan dalam perkembangan ilmu di Indonesia. Nah, sebelum itu kita akan bahas tentang latar belakang. Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu indikator kemajuan suatu bangsa. Dalam konteks di Indonesia, perkembangan ilmu tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara, yaitu Pancasila. Sebagai ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa, Pancasila harusnya menjadi landasan filosofis, etis, dan praktis dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini penting agar perkembangan ilmu tidak hanya mengejar kemajuan teknis, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, sebelum itu ada pertanyaan. Menurut kalian, apakah perkembangan ilmu di Indonesia sudah sesuai dan berlandaskan Pancasila? Izin menjawab. Ya. Kalau menurutku sih udah sesuai ya sama Pancasila. Soalnya bisa dilihat sendiri kayak kita mengamalkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari situ kita kayak ketahui kayak oh di sekolah-sekolah itu udah menerapkan itu. Kenapa? Contohnya pelajaran agama Islam, pelajaran agama Kristen dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita itu udah kayak wah ternyata pendidikan di Indonesia itu udah sesuai dengan Pancasila. Nah, seharusnya seperti itu sih kalau menurutku. Ya udah. Tadi kan Reza bilang Indonesia sudah sesuai dengan Pancasila lah pendidikannya. Nah, misalnya Indonesia nggak sesuai dengan Pancasila, ada masalah yang bisa timbul. Yang pertama yaitu komersialisasi ilmu pengetahuan, yaitu banyak riset dan inovasi ilmiah lebih diarahkan pada orientasi pasar dan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan atau kepentingan bangsa secara utuh. Yang kedua ada minimnya integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum sains dan teknologi, yaitu kurikulum pendidikan tinggi seringkali memisahkan antara nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam Pancasila dari kajian ilmiah. Ketiga ada dominasi ilmu barat tanpa kritis, dan keempat ada kesenjangan akses ilmu pengetahuan. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke dampak. Jika Pancasila tidak dijadikan acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, maka akan muncul berbagai dampak negatif, antara lain yaitu krisis identitas bangsa, inovasi yang tidak berkelanjutan, dan disparitas sosial dan intelektual. Agar Pancasila benar-benar menjadi acuan dalam perkembangan ilmu di Indonesia, diperlakukan sejumlah langkah strategis, antara lain yang pertama, integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan dan riset. Kurikulum pendidikan, terutama di bidang sains dan teknologi, harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah. 2. Etika ilmiah berbasis Pancasila. Etika penelitian dan penerapan ilmu harus berdasarkan prinsip moral yang terkandung dalam Pancasila seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keberpihakan pada kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, kebijakan ilmiah yang inklusif dan berkeadilan. Oke, masuk ke penutup. Pancasila bukan hanyalah simbol ideologis, melainkan harus menjadi kerangka nilai yang membimbing arah perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi etis dan filosofis dalam pengembangan ilmu. Indonesia dapat menciptakan kemajuan yang tidak hanya modern secara teknologi, tetapi juga beradab, adil, dan berkelanjutan. Ilmu pengetahuan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila akan memperkuat identitas bangsa sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemanusiaan dan peradaban dunia. Jadi dampaknya besar banget ya kalau kita nggak menaruh Pancasila ke dalam pendidikan, apalagi di Indonesia seperti ini ya. Benar. Beri tangan dong, keren. Iya lagi.